Shalom, jemaat Kristus yang berbahagia. Kita akan memulai dan memasuki kebaktian malam Natal pada sore menjelang malam ini. Sebentar, barisan prosesi Inang Pendeta, liturgis, Amang Inang Parhalado, dan beberapa perwakilan kategorial akan memasuki gereja. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah malam Natal pada malam hari ini, yang mengikuti di rumah dan juga mengikuti ibadah di gereja ini, kita akan masuk dalam persekutuan, yaitu merayakan malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita telah melewati 4 minggu Advent sebagai persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, sekaligus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Pada malam ini, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Damai Kristus memenuhi hidupmu. Pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus pada malam ini, kita diarahkan untuk menyanyikan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan nama Tuhan karena keselamatan yang dianugerahkan bagi kita. Seperti bala tentara sorga dan para gembala di padang Efrata, pada malam kelahiran Yesus, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Pada malam ini juga, biarlah roh kita menyala-nyala, memuji Tuhan Juru Selamat kita. Meskipun banyak kita alami kesulitan dan tantangan, khususnya dampak dari pandemi COVID-19, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Kita memuji Allah yang maha besar, kita agungkan namanya, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 48 ayat 1 dan ayat 2. Hai umat Kristen, pujilah. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami, supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur di dalam kesengsaraan dan pencobaan. Kuatkanlah iman kami kepadamu, meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Penuhilah hati kami dengan sukacita Natal ini, sehingga kami berbahagia oleh karena Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dengarlah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah malam Natal ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada mulanya seluruh ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Sebab ibarat sebuah genta berdentang sangat lembut kalimat, Allah melihat semuanya itu baik. Tuhan juga menempatkan manusia di Taman Eden sebagai tempat membangun persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Iya, di Taman Eden, bukan di hutan. Sebab di Taman Edenlah berlangsung kehidupan yang teratur dan harmoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, manusia tidak mampu bertahan untuk taat kepada penciptanya. Mereka memilih melawan Tuhan. Dan Hawa yang membuat pilihan yang menyenangkan hati sendiri, bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan besar yang terjadi adalah rusaknya hubungan dengan Allah. Jika sebelumnya manusia berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden, layaknya seorang sahabat, sekarang ketika mereka mendengar Dia, mereka bersembunyi. Hubungan dengan sesama ciptaan juga menjadi rusak. Timbullah iri hati, dendam hingga pembunuhan. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat, kita sering mendengar berita yang menggelisahkan. Lapisan ozon yang menipis, laut dan danau yang tercemar, spesies yang punah, penghancuran hutan tropis, pemanasan global. Keangkuhan dan keserakahan manusia membutakan mata hatinya untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Dampak dari dosa, muncullah rasa takut, masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang makin krisis, manusia semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada malam Natal ini kami datang mengaku dosa kami yang kami lakukan melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Kami belum sepenuhnya menyanyikan Tuhan dalam hidup kami, melalui kata dan perbuatan kami. Sebab terkadang perilaku kami menjadi batu sandungan yang menyebabkan nama-Mu terhina. Kami belum berupaya sepenuhnya memulihkan orang yang patah hati, menegakkan orang yang tertindas, berbela rasa kepada orang miskin dan menderita. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami dimampukan melakukan kehendak-Mu.
Janji Allah tentang pengampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kelahiran Yesus berlangsung bukan di tengah kehidupan yang sempurna tak kurang suatu apapun, tetapi di kandang domba di palungan, tanda ketersisihan dari tempat yang wajar. Palungan sebagai tanda ketersisihan itu mengisyaratkan solidaritas Yesus dengan mereka yang terpaksa tinggal di gubuk perkampungan kota yang miskin, atau di pondok-pondok reot di desa-desa, mereka yang tersisih dan terpinggirkan dari tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau rela dan solider kepada kami orang yang hina ini. Para gembala di ladang adalah yang pertama menerima berita kelahiran Sang Juru Selamat. Begitu mereka menerima berita sukacita itu dengan bersatu hati, mereka pergi ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu. Para ahli bintang datang dari timur juga ikut menyembah Yesus. Sebagaimana tertulis, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembahnya. Emas, kemenyan, dan mur mereka persembahkan kepada Yesus. Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita yang rela bersama merasakan apa yang kita alami di tengah pandemi COVID-19, serta mengasihi kita. Kita bangkit berdiri
dan menyalakan lilin, biarlah terangnya menyinari hidup kita. Kami undang 7 orang datang ke depan altar. Bahwa Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 54 ayat 1 dan ayat 3. Kudus, sung
2 lilin kita angkat ke atas. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar beberapa pemberitahuan. Yang pertama, ibadah Natal 24 Desember 2021. Hari ini Jumat tanggal 24 Desember 2021 kita akan mengadakan perayaan ibadah Natal pada pukul 15.30 WIB dan pukul 18 WIB. Ibadah perayaan Natal hari ini diadakan sebanyak 2 kali ibadah. Persembahan sesudah khotbah akan kita sampaikan ke depan altar untuk keperluan STT atau Sekolah Pandita. Yang kedua, ibadah Natal bersama 25 Desember 2021. Besok Sabtu 25 Desember 2021 kita akan merayakan Natal masuk pukul 7 WIB, pukul 11 WIB siang, dan pukul 15.30 WIB sore. Setelah khotbah kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk keperluan diakoni sosial atau karitas emergensi. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah yang sudah lepas sidi dan yang tidak dikenakan siasat gereja. Yang ketiga, ibadah gabungan sekolah minggu.
Besok Sabtu 25 Desember 2021 pukul 9 WIB pagi akan dilaksanakan ibadah gabungan sekolah minggu di Pesta Natal 1 25 Desember 2021 melalui Zoom. Yang keempat, ibadah gabungan sekolah minggu di Pesta Natal 2 Minggu 26 Desember 2021 di hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 WIB akan diadakan ibadah Natal gabungan anak sekolah minggu melalui Zoom. Yang kelima, ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dan kebaktian sore. Minggu 26 Desember 2021 akan dilaksanakan ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dan kebaktian sore masuk pukul 15.30 WIB. Akan dilaksanakan ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dan kebaktian sore dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan 1 Petrus 1 ayat 22 secara live streaming. Demikian pemberitahuan. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 602, 1 dan 4, berita Natal pertama sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah perayaan malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, berita sukacita yang akan kita dengar dalam perayaan malam kelahiran Tuhan Yesus pada malam hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini, malam perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 11, adalah merupakan sebuah ajakan untuk bernyanyi dan memuji Tuhan atas kuasa dan pemeliharaannya dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan? Padahal mungkin keadaan kita sedang berduka. Mengapa
Mengapa kita harus bernyanyi memuji Tuhan saat hati kita terluka, saat hati kita remuk, saat kita patah hati, dan mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan jika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai? Mengapa kita harus bernyanyi memuji Tuhan jika kita mengalami kegagalan dalam rumah tangga kita? Mengapa kita bernyanyi bagi Tuhan jika kita pada saat ini mengalami perubahan ekonomi yang sangat drastis akibat dampak pandemi COVID-19 yang kita masih hadapi sekarang ini? Bahkan mungkin ada di antara jemaat kita mengalami kegagalan dalam usaha, kebangkrutan dalam usahanya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudara? Karena Allah kita yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh. Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya duduk di atas tahta kebesarannya. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang senantiasa bekerja, yang senantiasa peduli, yang senantiasa hadir, dan yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Allah hadir dalam duka kita. Allah hadir dalam kegagalan kita. Allah hadir dalam keadaan hati kita yang remuk, yang patah hati. Dan Allah hadir dalam suka kita. Allah hadir dalam setiap musim yang kita lewati, yang kita lalui, yang kita alami dalam hidup ini. Tapi persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara, sering kita tidak melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Sering kita tidak merasakan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sering kita tidak peduli akan kepedulian Allah terhadap kita. Karena apa? Karena kita selalu fokus dengan permasalahan, dengan persoalan, dengan kesusahan, dengan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita sering mengatakan pada diri kita sendiri, ayaw marano porsuk di sadok portibion. Ayaw marano pogus di sadok portibion. Sayalah yang paling menderita. Sayalah yang paling susah. Sayalah yang paling miskin. Dan lain sebagainya. Padahal mungkin masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Yang lebih menderita dari kita.
yang lebih merasakan sakit daripada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 147 ini adalah testimoni Daud. Jadi kalau dikatakan testimoni, sekarang ini kan banyak penjual online testimoni. Jadi ungkapan terima kasih, ya, penghargaan yang diharapkan oleh penjual dari kita. Tolong dong buat testimoninya, katanya gitu kan. Ya, terhadap barang yang kita beli, ya, makanan yang kita beli, yang kita rasakan. Ungkapan terima kasih dan juga penghargaan tentang apa yang telah kita terima. Sama seperti itulah halnya. Mazmur 147 ini adalah merupakan testimoni Daud, ungkapan terima kasih Daud, penghargaan Daud atas kekuasaan, atas kemurahan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia bernyanyi bagi Tuhan, sehingga dia memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, dari nyanyian seseorang kita akan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Nyanyian itu adalah ungkapan perasaan kita. Kalau mungkin saudara-saudara pemuda-pemudi sedang jatuh cinta, ya, pasti lagu-lagunya tentang percintaan. Kalau mungkin kita sedang bersedih, pasti lagu-lagunya juga mungkin, ya, yang bernada sedih. Atau mungkin kita bernyanyi dari buku Ende, Kidung Jemaat. Lagu-lagunya adalah untuk menghibur, menguatkan kita yang sedang di dalam keadaan bersedih. Tapi ketika kita mungkin sedang dalam keadaan sukacita, gembira, pasti lagu kita adalah ungkapan kegembiraan kita. Karena itu Bapak Ibu, Pitor di boto hamudora molo marede akayanak kon munai. Ate, na lagi lagu cinta, lagi jatuh cinta maraona te, ninna ala lagu-lagu na lagu cinta. Na lagi lasma rohani ora. Ungkapan perasaan kita. Dan bahkan bukan hanya mulut kita yang mengungkapkan kebesaran, yang memuji, bernyanyi bagi Tuhan, tapi juga sikap hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita mengungkapkan apa yang ada, apa yang kita rasakan dari hati yang paling terdalam. Itu makanya kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu. Karena dari hati kita akan terpancar, ya, apakah suka maupun duka, apakah kebencian atau kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bernyanyi bagi Tuhan bukan hanya ungkapan dari mulut kita, tapi juga perbuatan kita, sikap hidup kita, perkataan kita. Dan itulah yang disampaikan oleh pemazmur dalam hal ini. Dan ada banyak alasan yang kita lihat, mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 tadi, yang membuat pemazmur memuji Tuhan. Mulai dari pemulihan Yerusalem dikatakan pada ayat 2 tadi. Kedekatan Tuhan pada orang-orang yang hancur hatinya, yang patah hati. Allah dekat kepada orang yang patah hati. Dan juga kekuasaan, kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Kita lihat tadi pada ayat 4 dan ayat 5. Dan juga segala kecukupan pemeliharaan Tuhan setiap harinya di dalam kehidupan umatnya. Semua itu diungkapkan oleh pemazmur. Itu adalah pengalaman hidup
masa lalunya. Pengalaman hidup bangsanya, umatnya, bangsa Israel. Atas kemurahan hati Tuhan, pemeliharaan hati Tuhan, kuasa Tuhan yang memelihara mereka keluar dari Mesir dan keluar dari pembuangan di Babel. Demikian juga kehidupan pemazmur yang dia rasakan dalam perjalanan hidupnya. Dan juga pengalaman pemazmur pada masa sekarang kesehariannya. Dan juga hingga pengharapan dan keyakinannya akan masa yang akan datang. Kesaksian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kesaksian pemazmur ini mengingatkan kita dengan segala hal yang kita hadapi saat ini, untuk memuji, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Walaupun banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak duka yang kita alami, tapi janganlah itu menghilangkan sukacita kita, mengurangi sukacita kita. Malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini mengajak kita bersukacita, mengajak kita untuk bernyanyi bagi Tuhan atas kebesaran dan kemuliaan Allah, atas hikmat Allah yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Itulah kebesaran Allah. Kita akan dengarkan nanti pada tanggal 26 hari Minggu, pesta Natal kedua. Kebesaran Allah ketika firman menjadi daging. Ketika firman menjadi manusia. Dan hikmat Allah adalah orang berdosa diselamatkan. Berbeda kan hikmat manusia? Kalau hikmat manusia, orang berdosa pasti dihukum. Orang yang salah pasti dihukum. Tapi hikmat Allah tidak seperti itu. Orang berdosa dia selamatkan. Orang yang upahnya harusnya kepada kematian, tapi dia beri kehidupan. Jauh berbeda dengan hikmat dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bernyanyilah bagi Tuhan bersama malaikat-malaikat di sorga. Karena yang pertama, Yesus Kristus telah membangun. Karena Yesus Kristus telah mempersiapkan Yerusalem yang baru. Kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus yang lahir di kandang domba yang kita rayakan malam hari ini, dia bukan lagi bayi mungil. Tapi dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit dari kematian dan dia sudah naik ke surga, membangun Yerusalem baru, mempersiapkan Yerusalem baru yang berbeda dengan Yerusalem yang ada di dunia ini. Yerusalem yang di dunia ini yang tercerai-berai dikatakan tadi, bangsa Israel yang tercerai-berai, Yerusalem yang hancur, Yerusalem yang usang, tapi Yesus Kristus telah mempersiapkan, telah membangun bagi kita Yerusalem yang baru, yang kekal, yang abadi bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dang pola terhirip kita teh, molodang sahat kita tu Yerusalem, na di Portibion, na di Palestinaan, ya, nang pe ngadong dongata na sape tuluhelo patali tusan, kita dakyado pe, aw pe dakyado pe songoni, ya, kita nggak usah bersedih hati, ya, kita nggak usah merasa, ya, tidak ada apa-apanya.
Tapi apa yang lebih penting dan yang utama adalah bagaimana kita merindukan Yerusalem yang baru. Bagaimana kita supaya sampai kepada Yerusalem yang baru yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita diajak untuk melihat Yerusalem yang baru. Dan kelak kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dikumpulkan di sana. Kita akan dikumpulkan, tidak tercerai-berai seperti bangsa Israel. Kita akan dikumpulkan di sana orang-orang yang percaya. Kita akan bernyanyi bermazmur bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat kitab Wahyu, pekerjaan mereka yang di sana adalah bernyanyi. Tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada kegagalan, tidak ada penyakit gagal ginjal, jantung, asam urat, kolesterol, tidak ada. Karena tubuh kita yang fana ini akan kita tinggalkan di dunia ini dan kita dibangkitkan dengan tubuh rohani yang kekal selama-lamanya. Kita akan bernyanyi di sana dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Alania mangdo inang unang marsak roham. Jangan bersedih, ingatlah Tuhan sudah mempersiapkan tempatmu di Yerusalem yang baru. Bernyanyilah dalam kesusahanmu. Bernyanyilah dalam penderitaanmu. Karena apa dikatakan yang kedua? Karena Tuhan kita, Ia menyembuhkan orang yang patah hati, membalut luka dan menyembuhkan luka kita. Katakan pada ayat 3 tadi dalam firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau yang pertama tadi pada ayat 2 dikatakan, Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Dan yang kedua adalah Ia menyembuhkan hatimu yang remuk, hatimu yang luka, perasaanmu yang luka, perasaan hatimu yang tersakiti, yang tertindas, pikiranmu yang selalu susah. Dia akan membalut luka batinmu. Hilangkanlah akar pahit yang ada di dalam dirimu. Hilangkanlah kebencian yang ada di dalam dirimu. Hapuskanlah amarah dan kebencian itu. Tapi bernyanyilah bagi Tuhan. Tuhan peduli. Bahkan kalau dikatakan pada ayat 6 tadi, dalam firman Tuhan, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Dia menegakkan orang-orang yang tertindas. Apakah kita merasa orang yang tertindas Samang Inang? Dia akan menegakkan kita. Mungkin bukan orang lain yang menindas kita. Diri kita sendiri pun bisa menindas kita. Keluarga kita bisa menindas kita. Suami kita bisa menindas kita, padahal satu rumah ya. Istri kita bisa menindas kita. Padahal kalau di luar sana dia bisa membuat orang terhibur, tertawa. Tapi kalau istrinya tidak pernah tertawa di rumah dibuat. Menderita Holanda murhing. Buhina angka 12 pas terus. Dia tersiksa dengan keadaan itu. Dia membalut luka hatimu, kekecewaanmu. Dia tahu pergumulanmu, apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Bahkan dikatakan tadi, sedangkan bintang-bintang pun dia bisa hitung. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan itu, bintang-bintang dia bisa hitung.
pada ayat yaitu 4. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebutkan nama-nama semuanya. Tuhan Maha tahu. Dia lebih tahu tentang diri kita, bukan kita yang lebih tahu tentang diri kita. Dia yang menciptakan kita dan dialah pemilik kita, bukan diri kita pemilik kita. Bukan orang tua kita pemilik kita, bukan suami kita, istri kita, anak-anak kita pemilik kita. Tapi Tuhan pemilik kita. Semua kita hanyalah penitipan Allah di dunia ini. Dia mengenal engkau. Dia mengenal saya. Dia mengenal kita semua. Dan bahkan rambut yang ada di kepala kita pun Tuhan Allah hitung semuanya. Itu dikatakan kan pada Matius 10 ayat 30 itu. Sedangkan rambut yang di kepala kita pun dia hitung semuanya. Dia tahu jumlahnya, Allah tahu jumlahnya. Padahal kita, maaf Amang Inang yang sering bersisir, rambut kita gugur saja kita tidak tahu berapa satu hari kan. Tapi Tuhan tahu, Dia Maha tahu akan segala, yaitu kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus yang lahir, Dia juga lahir dalam penderitaan. Bukan hidup dalam kelimpahan, bukan hidup dalam kemewahan, tapi dalam penderitaan. Dunia menolak Dia, sehingga Ia lahir di kandang domba yang paling hina. Dia yang mulia, tapi Dia mau merendahkan dirinya demi manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, apa yang kita lihat, bernyanyilah bagi Tuhan karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Sedang rumput-rumput katanya tadi, binatang-binatang, anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil dipelihara Tuhan. Ayat 8 sampai ayat 9, apalagi kita orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ingat ketika penciptaan dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia terakhir pada hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-5, Dia terlebih dahulu menciptakan segala apa yang menjadi kebutuhan manusia. Setelah Allah melihat semuanya baik, Dia menciptakan manusia terakhir sekali dan menempatkannya di tengah-tengah segala ciptaannya. Supaya manusia itu memelihara, supaya manusia itu menikmati segala ciptaan Tuhan, dan manusia itu memanage segala ciptaan yang diberikan kepada manusia itu. Dia memelihara kehidupan kita. Jangan ragu Amang, Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Dia mencukupkan segala kebutuhanmu dengan cara Allah sendiri. Bukan seperti yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Cara Tuhan menolong kita. Anak-anak kita mungkin dengan ekonomi yang pas-pasan, tapi Tuhan menolong kita, anak-anak kita bisa masuk negeri. Anak-anak kita mungkin yang tidak bisa masuk negeri, tapi kita harus menyekolahkannya masuk swasta. Tapi setelah sekolah selesai, mereka segera mendapat pekerjaan. Banyak hal di luar jangkauan kita, Tuhan siapkan, sediakan. Bahkan kebutuhan anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah anugerah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kehidupannya. Amin. Persoalannya di mana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Persoalannya lebih banyak keinginan kita dari kebutuhan kita. Keinginanlah yang sering membuat kita susah. Keinginanlah yang membuat kita puas pais siang malam mencari uang. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang. Hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Lihatlah anak-anak kita itu, Amang Inang. Lebih banyak
beli kuota daripada uang sekolahnya kan. Sekolah gratis, kuotanya 200.000 harus kita bayar, bahkan 300.000. Ya. Itu kan kebutuhan Inang Pendeta. Tunggu dulu. Apa memang betul-betul dia pakai untuk kebutuhannya? Apakah untuk keinginannya? Wah, kemarin aku lihat baju Inang yang berliturgi, yang waktu Natal itu cantik kali kulihat. Gimana ya aku bisa beli seperti itu? Apa enggak adong di bana 5, neng turun na songoni, muse. Wah cantik juga ya kalau satu setel, ya mulai dari sepatu, tas, kemudian sarungnya, kebayanya, apalagi tusuk kondenya, satu warna semua. Ya, padahal dia sudah punya yang seperti itu satu set, tapi dia mau dan mau lagi. Makanya dikatakan Amang Inang, Allah mencukupkan segala kebutuhan berjuta-juta manusia di dunia ini. Tapi Tuhan tidak bisa mencukupkan keinginan satu orang. Dia memelihara hidup kita. Dan itulah yang disaksikan oleh pemazmur dalam firman Tuhan hari ini. Dan yang keempat, yang terakhir, bernyanyilah bagi Tuhan karena Tuhan itu adalah sayang, senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Keselamatan kita adalah pada Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan pada kekuatan dunia ini, bukan kepada ramalan-ramalan manusia, bukan kepada perbintangan-perbintangan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda dikatakan tadi pada ayat 10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki, menggambarkan ya keangkuhan, kesombongan, mengandalkan kekuatan, kuasa dunia ini. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Itu adalah gambaran tadi keperkasaan, kekuatan kuda, kaki laki-laki menggambarkan bagaimana manusia itu mengandalkan kekuatannya, kesombongannya. Dan melalui firman Tuhan, kita diajak sikap hidup yang takut akan Tuhan, mengarahkan kita pada sikap hidup yang optimis menghadapi hidup. Sebab bukan kekuatan manusia yang kita andalkan, tetapi kuasa Tuhan yang akan bekerja, memberi keselamatan dan hikmat kepada kita menjalani hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mengalami kegagalan, jangan putus asa. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Ada Tuhan yang bersama senantiasa memegang tangan kananmu. Tapi kita sering melepaskan tangan Tuhan dari genggaman. Melepaskan tangan kita dari genggaman tangan Tuhan. Mari kita melihat kehidupan ini dengan optimis, bukan pesimis. Kita melihat masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Masa depan kita bukan tergantung kepada, kalau anak-anak muda kepada dosennya yang masih kuliah enggak. Masa depanmu itu bukan bosmu, di tangan bosmu, pimpinanmu tidak. Tapi masa depanmu itu ada di tangan Tuhan. Keselamatan kita bukan dari dunia ini. Bukan kekuatan dunia, bukan kehormatan manusia, bukan kuasa manusia, tapi keselamatan yang daripada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bernyanyilah bagi Tuhan dengan mulutmu dan dengan segala perbuatan dan sikap hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh merayakan malam hari kelahiran anakmu Yesus Kristus yang menyatakan hikmat dan kemuliaan Allah menebus kami orang-orang yang berdosa dan menyatakan kepedulian kepada kami orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang termarginalkan dan orang-orang yang remuk hatinya. Terima kasih Tuhan buat kebesaran Tuhan yang telah memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yang telah mati bagi kami dan telah bangkit
dan telah menyediakan tempat Yerusalem yang baru bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah sukacita di malam Natal ini senantiasa bergema dalam kehidupan kami. Kami senantiasa boleh menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui mulut kami, melalui sikap hidup kami sehari-hari. Berkatilah firman-Mu, berkatilah semua jemaat Tuhan yang senantiasa rindu akan persekutuannya dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga ibadah perayaan Natal kami untuk hari esok ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya kami boleh bersukacita, bermazmur, bernyanyi bersama-sama dengan seluruh orang Kristen yang ada di dunia ini melalui ibadah kami pada esok hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP dari nomor 615 ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk Sekolah Tinggi Teologi HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami yang melayani ibadah perayaan malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Natal bagi jemaat yang di rumah dan yang di gereja ini. Horas.